Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah sekalian, teman-teman, pendengar dan pemirsa dimanapun berada, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa mengamalkan setiap syariatnya, tentunya ya semua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan berusaha untuk menjauhi semua yang Allah larang. Oleh karena itu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, di mana tujuan penciptaan kita dan ini tidak asing lagi bagi kita semua, yaitu tujuan kita adalah untuk beribadah kepada Allah, maka hendaknya kita senantiasa mengarahkan diri kita untuk senantiasa ya menjalankan dan mendirikan semua yang Allah wajibkan atas diri kita, baik yang fardu ain atau fardu kifayah. Semua kita laksanakan itu. Karena ya tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila ada seorang hamba yang jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia hakikatnya jauh dari tujuan penciptaan itu. Maka dia keluar dari ya, janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita harta, kemampuan, umur, maka itu kita manfaatkan untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal yang wajib-wajib. Ya, salat, puasa, zakat, itu yang wajib-wajib jangan sampai ditinggalkan. Kalau yang wajib sudah kita tinggalkan, maka besar kemungkinan yang sunnah pun akan kita tinggalkan. Ya. Kalau yang wajib saja kita tinggalkan, kemungkinan besar yang sunnah-sunnah pun akan kita tinggalkan atau sama sekali tidak pernah kita kerjakan. Ya, oleh karena itu, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita senantiasa bertakwa dimanapun kita berada dan kita harus senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim semoga selalu kita sampaikan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tapi para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita dari ensiklopedia larangan dalam syariat dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas dua poin penting yaitu berkaitan dengan mencela nasab dan berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas dua poin penting. Ana tegaskan lagi, mencela nasab dan berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama akan kita bahas adalah berkaitan dengan masalah mencela nasab. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isnatani fin nasi huma bihim kufrun, at-ta'nu fin nasabi wan nihayatu 'alal mayyit." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua perkara yang apabila ada pada diri seseorang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kufurlah ia. Apa itu? Yaitu apa? At-ta'nu fin nasab, yaitu mencela nasab. Dan wan nihayatu 'alal mayyit, kemudian meratapi jenazah atau mayit. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi kata Nabi SAW, ini adalah dua perkara yang apabila ada pada diri seorang hamba, ya, maka ini akan sangat berbahaya sekali. Di antaranya adalah apa? Yaitu mencela nasab atau anu fin nasab. Ini mencela nasab. Nah, para jemaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala, nasab ya, atau keturunan
adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada suatu perbuatan yang apabila seorang hamba melampaui batasan-batasan itu, maka hamba akan mendapatkan keburukan dari apa yang ia lakukan. Di antara perkara yang harus diperhatikan berbicara dalam masalah nasab adalah perkara yang berkaitan dengan masalah mencela nasab. Karena akan kita temukan nanti di kehidupan akan ada orang yang senantiasa mencela nasab, melazimkan mencela nasab. Ya, akan ada kita temukan. Lalu bagaimana sih ya, bentuk dari mencela nasab itu teman-teman sekalian? Yang pertama bisa jadi ya, yang dimaksud dengan mencela nasab di sini adalah bisa bisa jadi memang mencela atau merendahkan begitu. Ya. Misalnya kita banyak nih kita temukan misalnya suku-suku tertentu ya yang ada di sekitar kita kemudian kita labeli mereka dengan pandangan-pandangan negatif ya. Atau misalnya kita mengatakan bahwa ada dasar suku itu begitu. Ada dasar kamu keturunan itu nggak boleh dalam syariat kita. Ya. Maka dalam hal ini masuk di dalam apa masalah mencela nasab. Kita tidak boleh merendahkan orang lain, kita tidak boleh merendahkan suku lain. Atas dasar karena kita menganggap bahwa suku kita lebih baik dari suku mereka. Ya. Karena apa? Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla, ya, memuliakan kita itu bukan karena suku kita. Allah memuliakan kita bukan karena keturunan kita. Allah memuliakan kita bukan karena nasab kita, akan tetapi karena ketakwaan kita. Semakin rajin kita bertakwa kepada Allah, semakin dekat kita kepada Allah, maka itu adalah hamba yang terbaik. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa di sisi Allah itu yang paling bertakwa. Bukan yang paling baik, bukan yang paling merasa terbaik sukunya, bukan. Ya, makanya yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan sukunya, ya. Akan tetapi bagaimana ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang Allah nilai, ya. Kuma bim kufra itu mengakibatkan manusia kufur. Artinya ketika seseorang itu ya mencela nasab itu dengan cara merendahkan suku ini, mencela suku ini, berarti dia telah melakukan kufur subro, ya. Maksudnya bila karakter suka merendahkan itu ya, mengakar mengakar sudah. Sedangkan sudah mengetahui keharamannya begitu. Maka keduanya ini termasuk perilaku jahiliyah yang mencela nasab, mencela keturunan. Karena dulu memang pra-Islam ya, orang-orang pra-Islam itu mereka terpecah-pecah, mereka saling berperang. Kenapa? Karena mereka masing-masing menganggap bahwa suku mereka itu yang terbaik. Suku lain itu di bawah mereka. Suku mereka merasa terbaik, merasa paling berkuasa. Akhirnya apa? Terjadi pertumpahan darah. Itu masa jahiliyah. Tapi ketika Islam datang, Islam menghapus itu. Ya, semua suku itu sama. Yang membedakannya apa? Ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak boleh ya di dalam syariat kita melabeli suku-suku tertentu dengan label-label yang buruk. Itu nggak boleh sama sekali. Karena itu termasuk bagian dari perbuatan jahiliyah. Dan inilah di antara faktor yang menyebabkan ya suku-suku saling bertikai, saling berpecah belah, ya, tidak saling menghormati. Dikarenakan mereka saling mencela, merasa paling terbaik. Oleh karena itu kita harus saling menghormati. Berbeda suku ya kita hormati. Budaya-budayanya begitu kita hormati selama tidak bertabrakan dengan syariat tentu. Ya. Itu yang pertama, bisa jadi ya, mencela nasab itu memang mencela, memang merendahkan gitu. Ada dasar si fulan karena sukunya ini begini begini begini. Ya. Nggak boleh seperti itu, ya. Itu yang pertama, bisa jadi karena memang betul merendahkan nasabnya, baik merendahkan sukunya atau merendahkan orang dari suku-suku tertentu gitu.
Atau misalnya yang dimaksud dengan mencela nasab bisa saja yaitu kita meragukan, kita ragu begitu. Misalnya ada seseorang yang mengaku saya misalnya keturunan suku ini, atau misalnya saya keturunan presiden, misal saja. Kita ya tidak perlu meragukannya begitu. Ya, kita tidak perlu meragukannya karena memang hal itu tidak perlu diragukan. Ya udah kita yakini saja begitu. Oleh karena itu ketika seseorang itu mengaku keturunan tertentu misal, maka kita tidak boleh meragukannya. Kita terima saja. Misalnya dia mengaku keturunan sultan ini atau mengaku eh, keturunan sahabat misalnya atau mengaku keturunan orang-orang besar di dunia misalnya mengaku keturunan ilmuwan, mengaku keturunan ya kita iya kita oke kan oke begitu. Kalau mereka mengaku saya keturunan ini loh gitu. Oke gitu. Atau saya misalnya berasal dari suku ini, oke. Kita terima itu. Tetapi ketika ya pengakuan itu berkaitan dengan masalah pemberian hak misalnya atau hak waris, ya mengaku keturunan ya orang dari orang kaya misalnya, ya. Ketika itu berkaitan dengan masalah pemberian hak misalnya hak waris, maka harus ada bukti, harus ada bukti, ya. Tapi kalau dia hanya mengaku saja, bukan dia ingin menuntut hak-hak tertentu, ya udah kita terima saja. Kita tidak perlu meragukan. Kecuali kita memiliki argumen atau dalil dan itu fakta bahwa dia bukan keturunan sebagaimana yang ia mengaku-ngaku begitu. Ya, ya udah kita katakan, oh kamu bukan keturunan itu, oh buktinya ini gitu. Kita kita jelaskan dalil yang kita punya bahwa kamu ini bukan keturunan ini. Tapi kalau dia memang yang mengaku-ngaku itu punya jalur nasab, misal dia terangkan jalur nasabnya, ya udah kita akui itu. Ya, ya udah gitu. Ya, tapi kalau berbicara tentang masalah hak, ya, apabila dia mengakui nasab-nasab tertentu, dia akan mendapatkan hak, maka ini yang perlu untuk diperiksa. Kita minta dia untuk mendatangkan bukti. Kalau hanya sekedar pengakuan saja, oke kita terima. Tapi kalau dia ingin menuntut hak tertentu, maka itu yang diperlukan bukti. Ya, itu berkaitan dengan masalah mencela mencela nasab. Ya, oleh karena itu mencela nasab itu ya baik dengan kita merendahkan suku tertentu, misalnya melebeli mereka dengan label-label negatif, atau ya orang yang ada di dalam suku itu, misalnya kita asosiasikan, oh si Fulan itu karena suku ini ya, oleh karena itu kelakuannya seperti ini, itu nggak boleh, itu tidak boleh seperti itu. Atau misalnya kita meragukan dia keturunan ini, meragukan dia anak ini, ya atau misalnya meragukan oh jangan-jangan itu bukan anakmu gitu. Itu nggak boleh ya, kecuali dengan pengakuan itu dia akan meminta hak-hak tertentu, baru kita meminta meminta bukti. Itu berkaitan dengan masalah mencela mencela nasab. Jadi ada dua bentuk ya, bisa saja karena kita ya menganggap suku lain itu atau menganggap orang dari suku lain itu rendah di bawah suku kita, ya. Atau misalnya kita misalnya meragukan dia keturunan tokoh-tokoh tertentu gitu. Atau kita meragukan ia adalah anak ayahnya begitu. Itu nggak boleh dalam syariat kita. Itu berkaitan dengan masalah mencela mencela nasab. Tapi kemudian kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu berkaitan dengan berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Tentu di zaman ini, para jamaah sekalian, banyak sekali orang yang menggunakan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik untuk masalah urusan manusia atau masalah untuk menetapkan hukum-hukum tertentu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam anzalallahu faulaika humul kafirun." Allah Subhanahu wa taala mengatakan barang siapa yang tidak memutuskan
perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Ini Al-Maidah ayat 44. Paulus menjelaskan maksud barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu orang-orang kafir. Beliau mengatakan hal tersebut bukanlah kekafiran yang otomatis gitu, yang menyebabkan pelakunya keluar keluar dari agama. Ya. Jadi ketika seseorang itu berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Tawus ya, hal tersebut bukanlah kekafiran yang secara otomatis menyebabkan pelakunya keluar dari agama. Karena nanti ketika ada orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala itu perlu dirinci lagi. Ada rincian-rinciannya begitu. Tidak otomatis. Ya. Ketika ada orang yang menggunakan selain hukum Islam ya ketika menetapkan hukum kemudian lantas kita ya mengatakan bahwa dia kafir, kafir itu enggak, tidak begitu. Itu ada rincian-rinciannya. Iya. Ibnu Jarir Al-Tabari meriwayatkan juga dari Tawus ya. Meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai maksud ayat-ayat tersebut. Apa kata Ibnu Abbas? Hal itu adalah penyebab kekafiran. Tapi bukanlah kekafiran seperti halnya orang kafir kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, dan kepada rasulnya. Ya, ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas begitu. Kemudian dalam riwayat lain, Ibnu Abbas mengatakan, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, maka dia telah melakukan perbuatan yang menyerupai perbuatan orang kafir. Artinya ketika ada orang yang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah tasyabuh kepada orang kafir. Kemudian Ibnu Mas'ud dan Al-Hasan menafsirkan ayat ini berlaku bagi siapapun yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari kalangan umat Islam, baik dari kalangan orang Yahudi ataupun dari kalangan orang kafir. Artinya apa? Orang tersebut membenarkan dan meyakini perbuatannya berhukum terhadap hukum selain hukum Allah. Adapun orang yang melakukannya, sementara ia berkeyakinan dirinya melakukan perbuatan yang haram, maka dia tergolong orang Muslim yang fasik. Ya. Jadi para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada seseorang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, maka jangan serta-merta kemudian kita mengatakan dia kafir. Tunggu dulu, ya. Karena bisa jadi ada hal-hal yang menyebabkan atau alasan yang membuat dia berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun." Kata Allah, barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Ini Al-Maidah ayat 45. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun." Kata Allah, barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. Ini Al-Maidah ayat 447. Jadi orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, ya, mereka itu termasuk orang yang zalim. Kemudian Allah menyebutkan mereka termasuk orang yang fasik. Ya, Anda bacakan sedikit. Ya, berhukum dengan selain hukum Allah, tabaraka wa taala itu banyak ragamnya. Masing-masing ragam tersebut memiliki hukum yang berbeda-beda tergantung pada keyakinan penganut hukum tersebut dan aplikasinya. Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah dalam keadaan dia meyakini ya bahwa ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah atau setara atau lebih sesuai untuk zaman, maka dia telah kafir dan keluar dari Islam berdasarkan kesepakatan seluruh ulama Islam. Ya. Jadi memang di zaman ini ada orang
yang menganggap bahwasanya ada hukum yang lebih baik dari hukum Islam. Ya, ada orang yang menganggap bahwasanya ada hukum yang lebih baik dari hukum Islam. Artinya, ya, dia lebih mendahulukan hukum buatan manusia, lebih mendahulukan adat ketimbang syariat. Ada orang seperti itu, ada. Kemudian ada orang yang mengatakan bahwasanya ada hukum buatan manusia yang setara dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia membersamai, memperjalankan, menganggap sama antara hukum buatan manusia dengan hukum buatan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga tidak boleh. Padahal bertentangan dua hal ini. Itu tidak boleh. Kemudian ada orang yang mengatakan bahwasanya hukum Islam itu tidak lagi relevan. Ada yang mengatakan seperti itu? Ada. Ada orang yang mengatakan bahwasanya syariat Islam ini tidak lagi relevan, sudah ketinggalan zaman. Ada orang yang mengatakan seperti itu. Maka dia telah kafir dan keluar dari Islam berdasarkan kesepakatan seluruh ulama Islam. Ya, baik orang yang menganggap bahwasanya ada hukum yang lebih baik dari hukum Allah, baik orang yang mengatakan bahwasanya hukum Allah itu kedudukannya sama dengan hukum yang buatan manusia, baik dia mengatakan bahwasanya syariat Islam itu tidak lagi relevan, ini bisa menyebabkan seseorang kufur. Ya, karena tidak ada yang meyakini perkara ini kecuali orang-orang kafir. Ya, Anda lanjutkan. Demikian halnya dengan orang yang menjadikan hukum buatan manusia sebagai ganti dari syariat Allah. Sedangkan menurutnya hal itu sah-sah saja. Sekalipun ia mengatakan bahwasanya menjadikan syariat Allah sebagai undang-undang adalah lebih utama, ia tetap kafir. Karena dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun berhukum dengan hukum selain hukum Allah karena mengikuti hawa nafsu, suap menyuap, adanya persengketaan dengan pihak tertentu, atau sebab-sebab lain padahal dia sadar telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang wajib baginya adalah berhukum dengan syariat Allah, maka pelakunya dikategorikan sebagai pelaku maksiat dan pelaku dosa besar, orang fasik. Ya. Dan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, ya, karena mengikuti hawa nafsu, karena adanya suap menyuap, atau karena adanya persengketaan begitu, maka dia telah melakukan kufur kecil, kufur sugro, dan kezaliman kecil. Ya. Makna yang serupa diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Tawus, dan segolongan salafus saleh radhiyallahu anhum. Ya. Para jamaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, penting untuk kita perhatikan di dalam menjalani kehidupan ini, jangan sampai hukum yang kita gunakan itu adalah hukum buatan manusia. Artinya, kita membuat hukum-hukum tersendiri, ya, dan kita menggunakan itu dan kita ya mengenyampingkan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Maka itu tidak boleh. Nah, seperti itu. Ya. Imam Al-Qurtubi mengatakan, apabila orang tersebut berhukum dengannya, yaitu dia berhukum dengan hukum buatan manusia karena dorongan nafsu atau kemaksiatan, maka itu adalah dosa yang masih bisa mendapatkan ampunan berdasarkan kaidah ahlu sunnah yang menetapkan terbukanya ampunan bagi pelaku dosa besar. Itu ayat Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Ya. Allah itu mengampuni semua dosa, semuanya. Ya. Bahkan dosa syirik pun, ya, yang induknya dosa, induknya kezaliman, Allah akan ampuni selama pelakunya bertobat sebelum wafat. Jadi harus bertobat dulu. Iya. Adapun dosa-dosa besar lainnya juga ada peluang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ada dosa yang harus dihapus dengan tobat. Ada dosa yang akan terhapus dengan sendirinya seiring dengan amal soleh yang kita kerjakan. Jemaah makan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Iya. Sebagai penutup, ya, pernah ditanyakan kepada Syekh Dr. Solih Fauzan, Hafizahullah Ta'ala. Pertanyaannya kira-kira, pertanyaannya itu adalah apa hukum ya orang yang mengkafirkan secara mutlak orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa hukum mengkafirkan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala secara mutlak? Apa hukumnya? Lalu apa kata beliau? Itu keliru. Ya. Karena orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, ya, itu bisa jadi zalim dan bisa jadi karena kebodohannya. Sehingga tidak tepat kata beliau. Ketika kita menghukumi orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, kita menjustifikasinya, menghukuminya sebagai orang kafir. Itu kurang tepat, ya. Dan bisa jadi orang yang berhukum dengan selain hukum Allah itu dia berijtihad. Dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika seseorang berijtihad dan benar, maka dia dapat dua pahala. Tapi kalau dia keliru dalam ijtihadnya, dia dapat satu pahala. Jadi kata beliau bisa jadi orang itu keliru ketika berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam masalah orang yang menggunakan hukum selain hukum Allah di dalam berhukum, ini perlu rincian-rincian kata beliau. Oleh karena itu, ya hendaknya kita kembalikan semuanya ya, kepada perkataan para ulama ya. Dan jangan kita mengambil perkataan ashabul ahwa, orang yang pengekor hawa nafsu ya. Ya, orang yang sekedar mengikuti hawa nafsu karena memang ada sebagian ya, orang yang mengatakan bahwasanya orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala mereka langsung menjustifikasi langsung menghukumi pelakunya kafir. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pengeboman. Ya. Ketika seseorang itu menganggap bahwasanya misalnya suatu pemerintahan yang tidak menggunakan hukum Allah, kemudian pemerintahan itu menggunakan hukum buatan manusia, kemudian mengatakan, oh pemimpinnya ini kafir, presidennya kafir, sedangkan presidennya muslim kok. Presidennya muslim. Itu tidak tepat. Akibatnya apa? Inilah di antara sumber sumber radikalisme. Iya. Itu ketika keliru di dalam memahami syariat. Ketika serampangan di dalam memahami syariat itu bisa yang melahirkan radikalisme berangkat dari kekeliruan itu. Oleh karena itu ketika ada orang yang mengatakan oh pemerintahan kita kafir dengan mudahnya mereka mengkafirkan pemerintah. Apa yang terjadi? Mereka mengebom di sana sini. Mereka melakukan teror di sana sini. Padahal itu tidak dibenarkan di dalam syariat kita yang seperti itu. Ya. Oleh karena itu, jika kita meyakini bahwasanya penguasa kita itu keliru misalnya karena berhukum dengan selain hukum Allah, maka anak ingin membawakan satu perkataan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Apa kata beliau? Bahkan seandainya ada seseorang yang memiliki keyakinan bahwa di antara penguasa tersebut atau di antara pemerintah yang ya pemerintahnya muslim begitu. Ada yang benar-benar keluar dari agama Islam, keluar dari agama karena menggunakan hukum buatan manusia. Lantas apa faedahnya kata beliau menampakkan sikap itu dan menyebarluaskannya? Hal tersebut justru membangkitkan kekacauan, ya. Bisa jadi karena kita ketika kita mengatakan oh pemerintah kita kafir, ya presiden kita kafir, padahal muslim. Bisa jadi itu akan menjadi sumber kekacauan di negeri tersebut. Ya. Oleh karena itu, ya tugas kita adalah apa? Mendakwahi dari pemimpin kita. Dengan cara apa? Datangi. Kita datangi, ya. Kalau kita punya link kita datangi begitu. Dan sekarang Anda pernah sampaikan ini ya, pemimpin kita itu punya media sosial. Ya udah kita sampaikan secara pribadi itu melalui media sosial yang kita DM misalnya di Instagram. Kita sampaikan itu. Atau kita punya link langsung untuk bertatap muka dengan para pemimpin kita datangi. Bukan
kemudian kita mengatakan kafir kepada pemimpin kita di atas mimbar-mimbar, di atas podium-podium, ketika demo, ini sesuatu yang keliru yang seperti ini. Ini justru akan menyebabkan kekacauan. Dan inilah yang akan menjadi sumber sumber kerusakan di dalam negara tersebut. Oleh karena itu, sebagai seorang Muslim, hendaknya kita senantiasa ya tidak serampangan ya ketika ada orang yang berhukum dengan selain hukum Allah kemudian kita mengatakan mereka kafir. Tunggu dulu, dirincikan dulu. Bisa saja itu karena kekeliruannya di dalam berijtihad. Adapun ketika kita sudah mengetahui ya akan larangan menggunakan hukum selain hukum Allah, hendaknya kita berhati-hati. Hendaknya kita berhati-hati. Jemaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian ya, dua materi yang Anda sampaikan. Semoga kajian kita pada malam hari ini bermanfaat dan bisa memberikan tambahan ilmu untuk kita semua, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga yang kita pelajari pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan, baik itu dengan tidak mencela, dengan tidak merendahkan dari nasab orang ya, atau kita di dalam kehidupan kita mengaplikasikan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita senantiasa berjalan lurus sebagaimana yang diperintahkan oleh syariat kita, karena sesungguhnya semua yang diperintahkan oleh syariat itu baik untuk kita dan semua yang dilarang oleh syariat itu buruk untuk kita. Ya. Kita bangun kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua kekeliruan yang kita lakukan. Demikian yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari anak pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan yang Anda sampaikan tersebut. Demikian, wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.